Bapak Ibu? Kalau artinya nyala itu terbakar ya, ada yang terbakar, ada yang terang, ada yang hidup, ada yang bersemangat. Walaupun mungkin hari ini tengah-tengah banyak kendala ya, banyak kesulitan. Mari hari ini firman Tuhan mau katakan kita harus nyala. Bapak Ibu coba bayangkan, ada seorang ayah dan seorang anak. Ini kejadiannya di luar negeri, itu di musim dingin. Yang selalu akan menyalakan perapian di sana. Lalu anak ini bertanya, "Papa, kenapa Papa selalu menambahkan kayu bakar di dalam perapian itu?" Lalu ayahnya mengatakan, "Nah, ya, kalau Papa nggak menambahkan kayu ke dalam perapian itu akan mati, ya, dan kita akan kedinginan." Lalu sambil ayahnya bilang begitu, lalu dia menjelaskan, sama seperti orang Kristen, kalau kayunya itu, yaitu kayunya itu bisa disebut firman Tuhan, doa kita, atau pertemuan ibadah kita, itu sudah tidak dilakukan lagi, maka orang-orang Kristen itu akan jadi suam-suam kuku, lalu dingin dan akan mati, anakku. Ya. Hari ini memberikan gambaran kepada kita. Kenapa kita harus menambahkan kayu di dalam perapian kita, di dalam kehidupan kerohanian kita? Ya. Karena mungkin hari ini kita sedang suam-suam kuku atau lagi dingin, bahkan hampir mati. Hari ini ya Bapak Ibu, mari kita akan menyalakan api rohani dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat yang ke-11, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat saja dengan bersemangat, dengan bersukacita, tetapi juga menghayati dan merenungkan, bahkan memikirkan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Roma 12 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, hanya satu ayat saja. Roma 12 ini, ya, kalau kita berbicara kitab Roma 1 sampai ayat yang pasal yang ke-11 itu berbicara tentang teori ya, bagaimana kita hidup di dalam kekristenan kita. Nah, 12 selanjutnya ke atas itu kita mempraktekannya di dalam kehidupan rohani kita. Nah, kalau kita bicara tentang Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan itu dalam teks bahasa Yunani ya, bahasa aslinya itu adalah spode. Spode itu artinya menunjuk pada semangat, kepada ketekunan, kepada kesungguhan hati. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma untuk supaya kita, katanya, janganlah hendaknya semangat kita kendor, janganlah hendaknya ketekunan kita kendor, janganlah hendaknya kesungguhan hati kita kendor. Ya, Bapak Ibu ya, hari ini ada yang sudah kendor karena berbagai persoalan, karena berbagai masalah. Yuk kita sama-sama ya, kita belajar hari ini bersemangat untuk menyalakan api rohani kita dalam kehidupan kita ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala itu seontes. Seontes artinya berasal dari kata berarti mendidih. Kalau mendidih berarti ada apa Bapak Ibu? Terlihat ada satu perubahan yang tadinya biasa-biasa, tetapi hari ini mendidih, menyala-nyala, bersemangat tinggi. Ya. Kalau saya sekarang walaupun itu 20 derajat, di sini 17, saya gerah Bapak Ibu, karena saking bersemangat ya. Ya, karena di depan disorot panas ya. Ya, Bapak Ibu, mari roh kita menyala-nyala ya. Mau Bapak Ibu? Mau. Ya, jangan biarkan kendor, jangan biarkan rohmu redup,
Jangan biarkan rohmu itu berawan tebal. Tidak. Yang ketika katakan kita siontes, kita mau mendidik, kita mau bersemangat tinggi. Dan yang ketiga itu adalah layanilah Tuhan. Rasul Paulus berbicara, kalau kita bertekun, ya bersungguh hati, roh kita menyala-nyala supaya kita bisa melayani Tuhan. Melayani ini adalah dikatakan douleontes. Sebenarnya akar katanya adalah doulos. Doulos itu adalah hamba, ya. Kalau douleontes itu berarti menjadi hamba atau melayani sebagai budak. Kenapa kita harus menempatkan diri sebagai budak? Ya, kalau karena di dalam Kristus kita dulu itu adalah budak dosa, Bapak Ibu ya. Kecenderungan kita, keinginan kita, kemauan kita itu hanya meleset daripada keinginan Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu dosa namanya ya, meleset daripada keinginan Tuhan, harapan Tuhan. Kita sering melakukan itu, kita ingin, tetapi di dalam hati kita seringkali melawan itu dan kita melakukan. Natur kita adalah natur orang berdosa. Kenapa? Karena kita mewarisi sifat dosa dari Adam dan Hawa. Ya. Jadi natur kita, keinginan kita, apapun itu kita lakukan dalam keberdosaan. Ya. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah itu berubah status kita dari budak dosa menjadi pelayan Tuhan. Ya, tetap kita menjadi budak, tetapi bukan budak dosa, tapi budak kebenaran. Makanya douleontes ini memberikan kepada kita pengertian bahwa kita melayani Tuhan karena kita menjadi hambanya. Ya, semua itu hamba Tuhan. Di sini Bapak Ibu ya, tidak terkecuali. Saya ya kadang-kadang orang bilang, oh ini hamba Tuhan atau pendeta gitu. Sebenarnya kita inilah hamba Tuhan. Amin. Ya, kita ini punya status hamba Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat, sebagai Tuhannya. Dan kita tetap menjadi budak yang harus tetap taat kepada Tuhan. Kalau kita ingin senang, kita bukan budak dosa lagi, kita budak kebenaran. Kita akan menuai satu kebenaran yang luar biasa, satu sukacita. Ya, dari Roma 12 ayat 11, Rasul Paulus mengajak kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, mengapa jangan kendor ini? Kenapa sih? Kita ada beberapa alasannya mengapa kita harus menyalakan api rohani kita. Ada 5 hal untuk supaya kita tetap bersemangat. Mengapa sih kita harus menyalakan api rohani itu? Nah, alasannya yang pertama adalah karena Tuhan yang memerintahkannya. Sudah jelas ya, dalam Roma 12 ayat yang ke-11 mengatakan itu perintah. Bukan pilihan Bapak Ibu, bukan saya mah udahlah mau berleha kan saya udah punya tiket ke surga. Ya. Dengan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya punya tiket ke surga. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Udah, tenang-tenang aja. Enggak Bapak Ibu ya. Tuhan tetap memerintahkan kepada kita lewat Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ini bukan sekedar anjuran, bukan sekedar pilihan, tetapi perintah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu udah nggak semangat gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau udah suam-suam dingin, Bapak Ibu mati rohani. Ya, itu tidak Tuhan harapkan. Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia yang tidak panas dan tidak dingin. Itu di dalam Wahyu 3 ayat 16 katakan, karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Sangat keras ya Bapak Ibu ya. Memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jangan sampai kita punya titik seperti ini ya.
Jangan sampai Tuhan Yesus itu memuntahkan engkau, memuntahkan jemaat di tempat ini. Ini menjadi satu awasan, menjadi kewaspadaan buat jemaat GJK Andir khususnya, supaya kita tidak suam-suam kuku. Ya, kehidupan rohani yang suam itu sangat berbahaya. Pertama, tidak berdampak. Kedua, tidak bergairah. Dan pasti kita akan menjauhkan diri dari hadirat Allah. Dan akibatnya, kalau itu terjadi, Bapak Ibu tidak menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, malah mungkin sebaliknya akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan pernah ada di titik ini, Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus menyalakan api rohani kita? Yang ketiga, mengapa kita harus menyalakan api rohani kita? Agar kita dapat melayani dengan kuasa dan sukacita. Hari ini ada Bapak Ibu yang melayani karena beban. Oh, karena saya sudah terjadwalkan. Hoream, nggak ada PK-nya, nggak ada upahnya, Bapak Ibu. Kalau hari ini pelayanan kita menjadi beban, mari kita mau belajar kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Kalau kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena kita melayani dengan semangat terus Tuhan kasihan, oh kasihan kamu ya. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi sebagai ungkapan rasa syukur kita bisa melayani Tuhan. Dan kalau kita bisa melayani Tuhan, itu kesempatan, itu momentum, ya, atau kesempatan yang sangat indah, yang kadang-kadang kita mau melayani, tapi kita nggak punya kesempatan lagi. Kita mau, tapi momen itu udah hilang. Jangan sampai ya Bapak Ibu seperti itu. Mari nyalakan rohani kita supaya kita bisa melayani dengan kuasa dan kita boleh bersukacita. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Bebeng ini menjadi saksi hidup buat saya, Bapak Ibu ya. Saya pernah bekerja sama di komputer dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kalau saya saya punya cita-cita menjadi pengusaha, ya, pengusaha besar, punya uang banyak, ya, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah segala hal juga, ketika saya diangkat, saya masih bekerja, gitu. Karena saya pikir ya udahlah, bisa gitu. Tapi akhirnya Tuhan yang terus mepet gitu ya, dan akhirnya saya bisa menjadi full time gitu. Apapun Bapak Ibu perlukan, kalau memang itu saya bersedia gitu ya, dan saya bersyukur untuk itu, dan saya bersukacita untuk itu. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita seperti contohnya Rasul Petrus, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah dengan begitu semangat ya. Siapakah Petrus, Bapak Ibu? Seorang nelayan yang sangat sederhana. Dia sekolah Alkitab sampai S1, S2, sampai doktor. Enggak loh Bapak Ibu, tapi lewat pengalamannya, lewat dia bekerja sama dengan Roh Kudus, dia semangat. Sampai 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Ya, kita percaya ya, semua itu karya Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau dipakai sama Tuhan, ya udah, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau sekarang Bapak Ibu tidak mau dipakai sama Tuhan, Tuhan pasti memilih juga orang-orang yang mau dipakai, Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak pernah, jangan pernah kalau kita dipakai sama Tuhan tuh jadi sombong gitu ya. Coba aja kalau nggak ada saya, wah ini gereja nggak akan maju deh. Kalau nggak ada saya, gereja mampet deh gitu. Tapi kalau gereja yang benar, satu macet Tuhan bisa berikan 10, bahkan mungkin 20, mungkin bahkan 100. Percaya Bapak Ibu? Ya. Mari kita tetap bersemangat ya Bapak Ibu ya. Yang keempat adalah karena dunia ini semakin gelap dan kita dipanggil menjadi terang. Ini kabar baiknya Bapak Ibu ya. Dan satu sisi menjadi kabar buruk. Bagaimana Bapak Ibu, kalau hari ini di negeri kita yang sudah merdeka 70 tahun lebih, tapi masih ada sifat untuk tawuran. Menggenaskan Bapak Ibu. Setiap hari itu terjadi di Jakarta, di daerah-daerah lain. Hanya untuk apa Bapak Ibu? Hanya untuk, nih aku punya kuasa di sini, kamu nggak boleh berkuasa di sini.
hanya untuk mempertahankan gengsi, untuk mempertahankan jati dirinya. Sampai orang-orang di luar itu menyebut negeri kita adalah negeri barbar. Hanya negeri barbar aja yang ada tawuran ya Bapak Ibu ya. Itu kan asalnya dari perang suku. Tapi kalau hari ini di kota besar ada yang kayak gitu, aduh Bapak Ibu menggenaskan. Ya, setiap hari kalau saya sesudah lapor Pak di TV di Trans 7 itu ya Bapak Ibu ada. Itu namanya Polis 86 atau apa gitu. Wah, kalau mereka itu ya, mereka bawa celuritnya tuh bukan yang segini Bapak Ibu, yang 2 meter. Nah, itu kalau dikebaskan kan, ya nggak mungkin dia celurit yang segini, dia juga takut lawannya. Udah kebayang ya, mengerikan banget Bapak Ibu. Itu di Jakarta. Terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Di tengah anak-anak Sabtu ceria. Baru kejadian kemarin, seorang anak yang kita jemput baru usianya 7 tahun. Diceritakan itu udah ngomongnya udah kotor banget. Sampai Billy bilang ini anak-anak preman ini, bahasanya bahasa preman. Maaf kata Bapak Ibu, katanya kata-kata kasar dan jorok. Anak usia 7 tahun. Begitu gelapnya keadaan kita di sekeliling kita, kalau kita tidak buka mata, kita tidak menyalakan api rohani kita, akan seperti apa generasi seperti ini Bapak Ibu ya? Coba buka mata Bapak Ibu sedikit ya. Kalau mau terbelalak boleh. Di sekeliling kita ada banyak orang yang tidak punya pengharapan. Sampai kalau saya hari ini mendoakan orang yang saya tidak kenal, tetapi yang saya diberitahu gitu ya, diberitahu bahwa ini masih gadis, tapi sudah kanker payudara. Dan kepercayaannya bukan kepercayaan kepada Kristus. Sungguh menggetarkan hati Bapak Ibu. Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana bisa dia kuat? Ya gelap itu bukan hanya kejahatan saja Bapak Ibu, tetapi ada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ada orang-orang yang hari ini sedang murung. Ada hari ini orang sedang terjatuh semangatnya. Ya Bapak Ibu hadir. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, maksudnya kalau Bapak Ibu ingin memberi semangat buat orang lain, Bapak Ibu harus bersemangat dulu, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau hari ini saya tidak bersemangat buat Bapak Ibu mau semangat nggak kira-kira? Padahal di otak saya pagi ini udah mumet banget. Seminggu ini saya berdoa kepada Tuhan, ini tema yang luar biasa buat saya. Mampukan saya di tengah-tengah banyak tekanan seperti ini, saya tetap dulu semangat. Ya Bapak Ibu ya, yuk nyalakan api rohanimu sedemikian supaya di tengah-tengahmu itu engkau menjadi terang. Kamu adalah terang dunia. Api rohani membuat kita menjadi terang dan membakar semangat orang lain membawa harapan di tengah kegelapan. Ada 2 orang yang saya doakan, itu gadis dan sudah kanker payudara. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya mungkin kalau itu terjadi gitu, wah masa depannya gitu ya, kayak udah gelap banget gitu. Ya minimal saya bisa berdoa buat mereka. Tuhan, yang satu memang udah percaya Tuhan Yesus, yang satu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, Engkau memberikan mereka satu pengharapan kepada Engkau, satu pegangan kepada Engkau, supaya mereka bisa bertahan, bahkan dia bisa survival di dalam setiap kehidupannya. Ya, dia bisa tetap bersemangat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya pernah katakan di sini ada 2 orang yang terkena kanker payudara, dan seorang hari ini sudah
meninggal ya Bapak Ibu ya. Sama semua harus di kemo, sama semua harus menjalani itu. Tetapi kenapa hari ini ibu ini masih bisa kuat? Karena dia punya pegangan, dia punya pengharapan, dia punya kekuatan di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang mendoakan, ya Bapak Ibu ya. Tetapi ibu ini yang satu, dia tidak lagi punya pengharapan. Itu udah jelas banget gitu kita lihat ya Bapak Ibu ya. Betapa pentingnya semangat itu, betapa pentingnya nyala api rohanimu itu di tengah-tengah kegelapan. Yang kelima adalah supaya kita bertahan di tengah-tengah pencobaan dan di tengah-tengah kelelahan rohani kita. Jangan Bapak Ibu jangan pikir saya nggak pernah lelah rohani Bapak Ibu ya. Rasa kejenuhan dan lain sebagainya. Satu kali saya pengen pergi sendiri dan menyendiri dan pengen ya sendiri aja gitu loh. Saya pengen ya ke daerah Ciwidey, itu kan alam gitu ya. Tapi nggak pernah terjadi karena saya pikir ngapain juga ya saya sendiri gitu pergi. Tapi keinginan itu ada gitu. Kenapa? Karena ya itulah Bapak Ibu ya. Seorang pemimpin kadang nggak bisa, ya kadang-kadang mau tutup mata. Oh itu pemimpin apa? Nutup mata, nggak ada yang semuanya, nggak ada yang diinin. Tapi kalau terlibat gitu, ngilu campur gitu urusan orang dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Satu sisi menjadi pemimpin adalah hal yang luar biasa. Tapi satu sisi Bapak Ibu harus dukung di dalam doa dan kekuatannya supaya api nyalanya rohani itu tetap dan pengikutnya, jemaatnya pun akan tetap menyalakan api rohani, bukan pilihan tambahan, tetapi kebutuhan utama dalam hidup orang yang percaya. Amin. Amin. Itu adalah kekuatan untuk bertahan, sukacita untuk melayani, dan nyala untuk bersinar bagi dunia ini. Ya, jangan menyerah, jangan mundur dari iman. Api itu menjaga kita tetap teguh seperti Daniel, Paulus, dan banyak tokoh iman lainnya. Di tengah-tengah segala pencobaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang daunnya lebat, dia bertumbuh bahkan berbuah lebat. Karena kita punya kedekatan dengan Tuhan, ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Ada yang hafal Bapak Ibu? Janganlah kerajinanmu. Yes, janganlah kerajinanmu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus sudah tegas ya, sangat tegas. Dan untuk mempertegas itu ada 3 hal yang kita ingat hari ini ya. Biarlah saya udah raja akronim lah ya. akronim lagi. Saya sempat ngobrol gitu ya sama Yosua, Pak kenapa akronim aja? Ya daripada saya juga tetap kalau misalnya ada poin-poin yang tetap saya harus ingat, ya tetap Bapak Ibu juga kalau alhamdulillah ya kalau Bapak Ibu ingat, kalau lupa ya sama-sama juga lupa. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat kemarin ada 3 hal yang Bapak Mika sampaikan? Ada yang ingat? Sok 100.000 ke saya. Tetap ya, ingat ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Saya bersyukur kalau saya pakai akronim untuk mengingatkan betapa banyaknya hal-hal yang perlu disampaikan. Kadang-kadang udah berkhotbah, ini ketinggalan nih, belum disampaikan. Ya itulah kadang-kadangnya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan. Api itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar, nyala, perasaan yang menggelora, itu tentang cinta dan perjuangan. Tapi api juga bisa dikatakan sebagai semangat. Ya. Jadi kalau ada api, ya api bisa membakar sebuah gedung ya, kebakaran gedung yang terjadi di RRC itu mengerikan banget ya Bapak Ibu ya. Sampai asap tebal, orang-orang kadang-kadang cuma videoin gitu ya, luar biasa menurut saya.
Ya apalagi ya, mungkin dia juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya videoin aja. Wah itu kebakarannya luar biasa ya, sebuah restoran itu sampai 22 orang meninggal di dalamnya. Benar, apinya itu, asap tebalnya itu, wah luar biasa ya. Bisa membakar segala sesuatu. Tapi api juga bisa menjadi penghangat di dalam ruangan, betul? Ya, api juga bisa menyala dan memberikan arahan bagi jalan tapak kaki kita. Nah, kalau kita belajar tentang api ya, dari A-nya itu adalah apa? Asap. Apa? Asyap. Anugerah. Ya, kalau kita berbicara tentang menyala api rohani, ada kata apa biasanya? Ayo. Ya udah. Antusias, Bapak Ibu. Antusias itu artinya apa? Bergairah, bersemangat. Wah, saya antusias untuk nanti setelah ini ada makan-makan. Di situ ada apa tuh? Antusias, bersemangat. Ya, saya tadi nggak sempat sarapan, Bapak Ibu. Saya bilang, Mam, saya lemes banget. Gitu. Padahal saya harus bersemangat gitu ya. Ini lemes banget. Oh ini lah permen dah. Permennya sendiri ini. Ya, antusias. Karena apa? Karena ada harapan. Kalau nanti siang saya bisa makan. Ya, kebayang ada dorong babi ya. Ada apa lagi tuh? Capcay. Ada apa lagi tuh yang mie goreng, kerupuk. Tapi ada yang spesial hari ini. Babi kecap, betul ya. Tapi belum datang, kita tunggu. Itu antusias, bersemangat. Bapak Ibu bersemangat buat makan? Ya nanti dulu ya, nanti dulu. Ini dulu deh, ini jalannya satu-satu. Api rohani dinyalakan ketika kita melayani Tuhan dengan penuh semangat, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Ya, Bapak Ibu, saya pernah bilang sama Lani, ya sempat ngobrol. Nah itulah kalau kita banyak kredit itu bisa kita ngobrol ya, ngobrol banyak, ya banyak dari berbagai hal gitu. Saya bilang sama Lani, ayo Lan, kata saya, kalau kamu hanya datang ke gereja, duduk dengan firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, pulang lagi, demikian dari minggu ke minggu, Bapak Ibu pasti bosen deh, ya. Pasti bosen ke Andir, apalagi ke Andir gitu ya. Ke gereja lain tuh yang seperti kayak di diskotik, udah datang, udah remang-remang, udah itu. Saya pernah loh Bapak Ibu beberapa kali datang. Satu hari itu saya dua kali duduk di tempat yang berbeda tentunya, tapi di gereja yang sama. Cuman beda ibadah doang. Pertama memang ada asap. Kedua saya pulang udah nggak tahu siapa-siapa. Terus saya masuk kedua kali hampir nggak ada yang nanya, gitu ya. Terus pulang lagi. Sampai bisa gitu ya. Kalau saya mau 3 kali, 4 kali dengan lagu yang memang berbeda, tapi temanya sama lah. Tapi pembicaranya beda. Ya kalau hanya itu saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa. Kalau di kota ini ya, itu berbicara tentang rasa. Nah, beda dengan daerah. Kalau di daerah itu berduyun-duyun orang tuh ya ke gereja gitu ya, menyenangkan gitu. Tapi kalau di kota itu bisa pilih Bapak Ibu dari A sampai Z yang ada kayak gini ya, yang firman Tuhannya bodor-bodor, yang musiknya wah gitu, luar biasa, yang musiknya mau jazz, mau apa segala macam ada. Tapi apakah kekristenan hanya seperti itu Bapak Ibu? Menurut saya enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bertumbuh di sini, harus melayani, jangan jadi penonton ya. Jangan jadi cheerleaders. Ya, penggembira. Enggak, jangan. Ayo terlibat di dalamnya apa saja Bapak Ibu bisa lakukan. Dan bersyukur kepada Tuhan ya, Bapak Ibu ya. Ada banyak generasi muda hari ini. Dan saya diingatkan kemarin saya ketemu Sisil sama Eri ya. Dia kan ada di dalam pemuridan. Dia menjalankan pemuridan.
itu memberikan inspirasi buat saya. Iya betul. Kita kadang-kadang sibuk dengan berbagai hal di tempat ini, uyek-uyekan lah kalau bahasanya. Bahasa Sundanya ya, uyek-uyekan ya. Itu satu kosakata lagi ya. Iren ya, uyek-uyekan ya sama uyek-uyekan gitu ya. Terus aja berputar-putar ya di dalamnya ya. Bersama dengan semua komunitas ini, tapi nggak pernah keluar, nggak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Hanya cerita ini dan itu, hanya kesulitan bagaimana jalan keluar. Nggak pernah cerita untuk memikirkan untuk memuridkan orang lain. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dan saya pengen nanti youth juga punya seperti itu. Artinya nanti akan terus berputar. Dan itu mengingatkan kepada saya juga untuk yang dewasa, untuk the 60, untuk sekolah minggu, ya, untuk Sabtu ceria. Karena dulu saya prihatin banget tuh Bapak Ibu ya, karena mungkin kesibukan. Kalau saya lihat anak-anak gitu, kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu ya, mungkin saya harus buat jurnal buat mereka, buat satu-satu anak itu seperti apa. Minimal orang tuanya tahu keadaan anaknya itu seperti apa. Memang gitu bukan tanggung jawab Sabtu ceria dan sekolah minggu, karena tanggung jawab itu ada di dalam orang tuanya. Cara mendidiknya, bukan untuk sekolahnya juga gitu, untuk memberikan kepada sekolah bagaimana. Mungkin karena mereka tidak tahu, mereka sibuk, mereka memperhatikannya hanya sedikit. Kadang-kadang yang diperhatikan juga mungkin baik-baik, di luarnya nggak baik-baik dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan buat kita semuanya, dan itu membukakan mata saya Bapak Ibu ya, supaya saya bisa memperhatikan, mendelegasikan, dan itu menjadi tanggungan buat kita semuanya, supaya kita betul-betul bisa melayani Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kalau kabar baik kita sudah terima, mari kita juga memberitakan kabar baik untuk orang ya. Jangan biarkan rutinitas pelayanan menjadi beban. Layanilah sukacita dengan penuh gairah dan antusias ya. Kata Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari kata A apa? Antusias dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu antusias? Yes, ya, yes. Ya. Tetap selalu ada upah ya Bapak Ibu ya, atas apa yang kau kerjakan di dalam dunia ini. Selain dicatat dalam buku kehidupan engkau ketika kita melayani Tuhan, Tuhan memberikan mahkota kehidupan buat orang-orang yang sungguh setia dan melayani Tuhan. Ya walaupun mungkin harus dengan air mata, mungkin dengan harus pengorbanan. Kalau kemarin ada namanya Ibu Jessica ya saya ceritakan ini ada Sabtu ceria. Dia lihat youth yang begitu banyak, ya. Saya harap bukan karena minggacoan ya datangnya, tetapi semangat untuk mendengar firman Tuhan, bukan lihat siapa yang berbicara juga ya. Ya saya berharap ya kita punya antusias, karena saya ingin bertumbuh, saya ingin maju, saya ingin kuat di dalam komunitas bersama-sama ya. Nah ketika berbicara, wah luar biasa ya katanya, anak-anak juga mau datang ya. Lalu suaminya, karena suaminya juga anak pendeta ya Bapak Ibu, anak pendeta dari GPPS, dia bilang satu kata yang betul-betul menohok buat saya. Ya kok selalu harus bayar harga. Bayar harga. Ya betul. Kalau dulu saya Sabtu tuh lebih banyak saya bisa main, bisa makan, bisa family time dan lain sebagainya. Tetapi karena kecintaan saya kepada anak-anak juga, dan dari generasi demi generasi, apalagi udah diwawancarai sama Pak Sandi ya, kita punya bonus demografi, kita punya bonus anak-anak yang produktif. Wah udah makin lagi Bapak Ibu, bayar harga.
Walaupun kadang-kadang kita nggak mau bayar harga. Ya, ayo, mari Bapak Ibu dukung. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghasilkan pemimpin baru lagi. Saya nggak mau, saya sebenarnya nggak mau ya jadi pemimpin yang one man show yang semuanya itu harus saya, enggak. Kalau ada pemimpin lagi, aduh saya bersyukur sama Tuhan, bersyukur banget. Ya. Ayo mari sama-sama Bapak Ibu kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan bergairah, dengan antusias. Ya, walaupun harus bayar harga. Bukan hanya waktu, uang, tenaga, pikiran, perasaan, kadang-kadang ya. Halo Iren, siap jadi gembala ya? Ya, tetap semangat ya, tetap semangat Iren. Karena Iren udah punya karunia untuk menjadi pemimpin, jadi gembala. Ya, dalam satu tes ya Bapak Ibu ya. Harap itu terus akan berkobar dan antusias di dalamnya. Dan doakan Bapak Ibu, kita akan mengadakan PAUD ya di tengah pemikiran dan di tengah akhir dari pendaftaran di bulan Maret. Waktu itu 31 Maret. Ya udahlah, saya bilang saya mau daftar aja, bekerja sama dengan CBN, Cahaya Bagi Negeri. Itu kalau Bapak Ibu kan tahu, satu produknya adalah Superbook. Ya, itu produk dari CBN. Ada apa lagi gitu ya? Ada YouTube juga dan sebagainya. Ya, kita pernah seminar dengan CBN dan mereka punya sudah mencetak banyak PAUD gitu. Ya udahlah, karena kita nggak punya pengalaman untuk PAUD, saya mau bekerja sama dengan mereka. Karena ini salah satu juga untuk bonus demografi akhirnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kemarin mau wawancara karena katanya udah terseleksi ya, mau diwawancara. Nah, hari Selasa jam 10, ya udahlah saya pikir nggak usah lagi menjadwalkan lagi karena susah ya kalau menjadwalkan lagi. Ya udah Selasa jam 10 saya oke. Akan Zoom dan akan wawancara. Ya doakan Bapak Ibu ya. Saya hanya santai aja gini, kalau Tuhan berkenan kita adain PAUD ya semuanya beres lah, lancar. Ibu Dini nanya, gurunya siapa? Ya, saya bilang saya mendaftarkan saya dan Ibu Cuncun gurunya. Ya, saya belum konfirmasi sama yang lain soalnya. Ya, tidak lah ya, pasti pada akhirnya nanti ada guru-guru yang lain. Ya, walaupun syaratnya ada sarjana PAUD, sarjana pendidikan PAUD khusus, bukan sarjana pendidikan saja, tapi pendidikan PAUD. Aduh, saya pikir siapa ya? Saya aja lagi sekolah gitu untuk sarjana PAUD. Yang pemimpin tuh ya gitu ya. Jadi kalau udah nggak ada lihat, tinggal dirinya sendiri gitu, tinggal nunjuk. Ah ya udahlah ya Bapak Ibu ya. Ya doakan aja Bapak Ibu ya. PAUD-nya namanya PAUD Rahman. Ya. Kalau nanti bisa diselenggarakan di sini, nanti kalau di Agape. Kalau dua-duanya jalan ya bersyukur sama Tuhan ya. Ya Bapak Ibu ya. Menuju ke sana tantangannya ada. Ya. Contohnya Sabtu Ceria aja lah. Itu udah jadi model ya Bapak Ibu ya. Oke. P yang kedua adalah apa kira-kira? Antisipasi. Prioritas. Pengabdian yang konsisten. Pengabdian udah jelas ya. Memberikan pengabdian kita ya, menyerahkan hidupnya. Api rohani padam ketika hidup kita tidak konsisten dalam iman kita. Pengabdian harus terus-menerus dan tidak jadi musiman. Ya. Ini musim pengabdian, semangat semuanya ya. Enggak begitu ya. Mari kita akan belajar. Milikilah waktu pribadi dengan Tuhan secara teratur. Lewat apa? Lewat doa, lewat firman dan perenungan. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan bagi jalanku.
Terima kasih Bapak Ibu bagi Kobaca, Asba, ya dan yang lainnya. Terus semangat ya. Walaupun saya di Asba masih bilang, tapi di Kobaca saya terus ya Bapak Ibu ya, harap saya bisa mengejar dari bilangan ya sampai hari ini di mana? Di Nehemia ya. Dan nanti pasti akan kekejar Kobacanya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, hal yang ketiga dari kata api adalah inspirasi. Untuk menyalakan api rohani kita, prinsip inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Intim itu adalah akrab, karib, rapat di dalamnya. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan apa? Spirit. Dikatakan semangat, memberi semangat. Ya, menyalakan api kita. Api rohani berasal dari hubungan intim dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus iman kita menjadi kering. Artinya kita mau minta. Yakobus 1 ayat 5 katakan, kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Makanya saya selalu minta sama Tuhan. Kalau mau ini, setiap apa doa, siapa doa? Iya, karena saya nggak tahu apa yang saya harus perbuat dan apa yang saya harus lakukan. Karena saya manusia terbatas, nggak tahu 2 menit yang akan datang seperti apa, 3 menit bahkan 1 hari sekalipun. Ya, jadi saya harus minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Ya daripada nanti saya doakan ya, ini juga langsung doa aja lah ya, gitu ya. Belum tentu nanti kalau saya doakan ya, belum tentu saya ingat nanti untuk doakan. Nah, pokok saya juga tadi minta didoakan untuk Ibu Vina ya yang sakit pergelangan tangannya di sikunya sehingga nggak bisa ngangkat. Ya langkah baiknya tadi harusnya doakan aja langsung ya gitu ya. Biar ingat gitu. Minta Roh Kudus memimpin setiap aspek kehidupan, jangan padamkan apinya Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu ya? Nih Bapak Ibu kalau mau ada apapun, acara besar kecil apapun, Bapak Ibu doa ya. Ya. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan pasti kasih hikmat karena Dia bilang, kalau kita kurang hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Kenapa kita minta hikmat sama Tuhan? Karena Dialah sumber hikmat. Dia tahu kejadiannya sampai dari A sampai ujungnya. Dia mengetahui setiap kehidupan kita. Bahkan katanya rambut, sehelai rambut juga jatuh seizin Tuhan, tanpa seizin Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Bapak Ibu, mari kita nyalakan api ya. Kesimpulannya mari kita terus menjaga api. A-nya apa tadi? Antusias. B-nya apa? Pengabdian kita kepada Tuhan. I-nya apa? Intim dengan Roh Kudus. Supaya kita boleh menyala di tengah tantangan hidup ketika antusias melayani, hidup dalam pengabdian yang konsisten dan menjaga intimasi dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi terang dan menyala bagi dunia ini. Mari Bapak Ibu, saya menantang Bapak Ibu di minggu ini ya. Yang pertama, luangkan waktu 15 sampai 30 menit setiap hari untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara pribadi. Hari ini udah ada yang lakukan itu? Ya bersyukur ya, waktunya kapan saja Bapak Ibu mau ya. Kalau saya dan istri itu jam 7 dan punya beberapa kesepakatan di dalam doa jam 7 pagi ya. Ya kadang-kadang ya tungguin 1 menit lagi, 2 menit lagi enggak Bapak Ibu ya. Tapi sekitar jam 7 pagi. Bapak Ibu mungkin waktu luangnya jam 9 pagi silakan. Tapi luangkan 15 sampai 30 menit. Mau Bapak Ibu? Ya, supaya nyala api rohanimu. Yang kedua, lakukan satu tindakan pelayanan nyata, entah membantu orang lain, membagikan firman, atau melayani di gereja. Mau? Ya. Apa saja Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan buat supaya keberadaan Bapak Ibu yang memberi semangat buat orang lain, mengunjungi mungkin orang yang sakit, memberikan dorongan, memberi semangat bagi mereka yang tengah letih lesu.
Ya, lamun boga duit leuwih berekeun duitna nya. Eta mah api nu paling menyala. Cincin tahu ya. Ya enggak semua begitu ya Bapak Ibu, jangan semua begitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu punya berkat apapun ya, jelema beunghar ge cenah lamun dibere masa senang. Ya jadi jangan pikir gini, si eta mah geus loba duitna, geus teu kawadahan, geus teu berseri, tetep we dibere bolu mah. Atau ya. Dua ya. Iren atau atau apa? Ya senang. Ya jadi itu Iren pulang ke Bali ya, udah punya banyak kosakata Sunda. Apa perlunya ya? Oke, yang ketiga, minta Roh Kudus menyalakan kembali api imanmu, berdoalah dengan tulus. Mari kita katakan 1, 2, 3. Tuhan, nyalakan kembali apiku yang mulai padam. 1, 2, 3. Tuhan, nyalakan kembali apiku yang mulai padam. Tapi kalau yang bergelora hari ini, yang nyala apinya terus menerus, bersyukur. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Musik boleh, Dir.